Sangat berharap hidup Anda senantiasa dikuatkan oleh firman Tuhan. Amin. Tadi ladies mengatakan, we need you Lord. Kita membutuhkan Tuhan lebih dari segalanya. Ladies, kurang satu hal. Saat ini, dalam situasi seperti ini, banyak kegoncangan-kegoncangan terjadi, banyak kehancuran-kehancuran terjadi. Kita membutuhkan Tuhan lebih dari sebelumnya. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum hidup kita, rejeki kita, kesehatan kita dipulihkan, pulihkanlah dulu urusan kita sama Tuhan. Itu kuncinya. Jangan mengharapkan semuanya serba pulih, ekonomi, kesehatan, kehidupan rumah tangga, tapi ternyata urusan kita sama Tuhan belum beres. Saudara-saudaraku yang terkasih, di tangan saya ada sebotol air. Air mineral yang murni. Kalau saya kocok-kocok kayak apapun juga. Mau 1 jam, 2 jam, 3 jam. Seharian saya kocok-kocok seperti ini. Ya selain tangan saya yang pegel. Air yang murni tetaplah air yang murni. Beda kalau itu dalamnya misalnya putih telur. Dikocok dia jadi bolu bisa jadi. Beda dia kalau soda dikocok kayak apa dia akan meledak. Tetapi ini kemurnian akan lahir dan akan tetap selalu murni. Dan bagaimana hidup kita sebetulnya berjuang untuk menjaga kemurnian itu. Jangan sampai kebaikan kita, ketulusan kita, pertolongan kita, bahkan pelayanan kita tergerus oleh aneka macam alasan dan motivasi sehingga kita tidak lagi memiliki hati yang murni. Saudara-saudaraku yang terkasih, berbicara soal kemurnian hati, saya mau mengajak Anda semua berkenalan dengan satu tokoh dalam kitab suci selalu. Tokoh ini ketika dia muncul dalam Injil Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes, selalu kelompoknya mengambil posisi berseberangan dengan Yesus. Kebanyakan hampir 95%. Pribadi yang saya katakan, yang saya maksud adalah ahli Taurat. Selalu dalam Injil Markus apalagi ahli Taurat selalu mengamat-ngamati Yesus. Mengamat-ngamati bukan untuk mendengarkan, bukan untuk mengikuti Yesus, tetapi untuk mencari kesalahan Yesus. Ternyata saudara-saudaraku, di antara begitu banyak ahli Taurat yang mengambil posisi bermusuhan dengan Yesus, ternyata bisa ada satu pribadi yang oleh Yesus dikatakan pribadi ini, ahli Taurat ini tidak jauh dari kerajaan Allah. Sungguh sebuah pribadi yang luar biasa. Tetapi kita bisa melihat dalam bacaan Injil Lukas bab 12 ayat 28 sampai dengan 34 yang kebetulan menjadi bacaan Injil hari ini. Dia mendengar Yesus. Wah, itu sebuah modal penting dalam hidup orang beriman. Ahli Taurat ini mendengar Yesus. Lalu datang kepada Yesus. Wah, modal penting lagi. Lalu dia bertanya pada Yesus. Seperti pertanyaan orang-orang Saduki, orang-orang Farisi. Dan juga kebanyakan ahli Taurat. Ketika mereka bertanya kepada Yesus, mereka punya motif yang lain. Yaitu untuk mencoba Yesus, untuk mencari kesalahan Yesus. Sehingga mereka bisa mempunyai alasan untuk menyalahkan Yesus. Sama, bayangin seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus. Pertanyaannya adalah hukum manakah yang paling utama? Jujur itu sebuah jebakan Batman untuk Yesus. Karena jawab A bisa dicari kesalahannya, jawab B juga bisa dicari kesalahannya. Lalu Yesus mengatakan bahwa Yesus mengutip
sebuah intisari, bahkan kredo. Aku percayanya orang Israel. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ve'ahavta Adonai Elohenu. V'kol levevka, v'kol meotka. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau Yesus cuma berhenti jawabnya sampai di situ, pasti si ahli Taurat ini sudah memasang jebakan. Sudah tahu kesalahan Yesus. Tetapi ingat, Yesus itu luar biasa. Dia tidak berhenti di situ. Yesus mengatakan, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Wah, berarti Allah harus nomor satu, mengasihi Allah, mengasihi manusia nomor dua. Tetapi Yesus tahu juga kalau jawabnya hanya seperti itu, pasti si ahli Taurat sudah tahu lobang yang akan dijadikan alasan untuk menyalahkan Yesus. Lalu Yesus langsung menutup, tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Buat Yesus bukan soal nomor satu atau nomor dua, tetapi sejajar. Kalau orang cuma mengasihi Allah, tidak mengasihi manusia, omong kosong. Kalau orang cuma mengasihi manusia, sesamanya manusia, tidak mengasihi Allah, juga tidak bisa berkekuatan apa-apa. Nah, disinilah proses Tuhan Yesus menggali kemurnian dari si ahli Taurat ini. Bisa jadi Yesus melihat pribadi ini nih aslinya orang baik. Aslinya dia punya hati yang murni. Cuman mungkin dia salah bergaul, dia salah masuk kelompok, atau kelompoknya terlalu dominan sehingga mempengaruhi pola pikir, pola berimannya. Ternyata Tuhan Yesus mengajak dia untuk masuk dalam kebenaran yang sejati. Di mana akhirnya si ahli Taurat ini berkata, tepat sekali guru. Di situ dia menemukan kebenaran firman yang keluar dari mulut sang firman sendiri. Akhirnya dia dikatakan tidak jauh dari kerajaan Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, seorang santo sekalipun, orang suci, orang kudus, pasti punya masa lalu yang tidak kudus-kudus amat. Beberapa santo-santa adalah orang berdosa dulunya. Demikian juga dengan para pendosa. Setiap pendosa punya masa depan yang lebih baik. Saudara-saudaraku yang terkasih, figur ahli Taurat ini adalah figur diri kita sebetulnya. Yang seringkali abu-abu, kadang suci, kadang berdosa. Di situ Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk bisa memilih, menentukan arah dan berpegang pada apa yang kita pilih, berpegang pada apa yang kita imani. Maka dari itu saudara-saudaraku yang terkasih, ada sebuah lagu yang luar biasa yang lahir